Gerombolan tentara Israel tewas, Hamas ungkapkan jika Gaza akan jadi kuburan Netanyahu. بأننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة انسجاما مع موقفنا الذي أعلناه مبكرا عن عدم رغبتنا ولا حاجتنا Agresi militer Israel ke Gaza melalui jalur darat telah digelar dengan sejumlah klaim keberhasilan melibas pasukan dari perlawanan Palestina. Sayang, kampanye tentara Zionis di Palestina justru dibantah keras Abu Obaidah. Juru bicara Brigade Izz-ad-Din Al-Qassam itu memberikan fakta yang mengejutkan. Dalam laporan yang dikutip FIFA Militer dari media Yordania Al-Bawaba, Obaidah memastikan kerugian besar yang ditelan militer Israel berkali-kali lipat. Diungkap oleh Obaidah, 22 unit kendaraan lapis baja pasukan pertahanan Israel berhasil dihancurkan oleh sayap militer Hamas Palestina. Akibatnya, puluhan tentara Israel ataupun yang berada di tank-tank itu tewas karena aksi tembak-menembak yang pecah di Gaza. Obaidah juga menjelaskan bagaimana kehebatan pasukan Hamas dengan menggunakan senjata berupa torpedo badai Al-Asif untuk membinasakan pasukan Israel. Kemampuan kendali jarak jauh yang dimiliki senjata tersebut membuat tentara Israel kesulitan menghadapi strategi perlawanan pasukan Hamas yang makin canggih. Terlebih lagi, unit sayap militer Hamas Palestina mulai memanfaatkan penguasaan medan dengan jaringan terowongan kompleks. Akibatnya, tentara Israel semakin brutal membantai warga sipil. Obaidah juga membantah keras narasi Israel yang mengklaim telah berhasil memerdekakan seorang tahanan. Hal itu adalah palsu, ungkapnya. Dengan tegas, Obaidah mengatakan bahwa tidak ada satupun tahanan yang berada di bawah pengawasan Brigade Izz-ad-Din Al-Qassam dibebaskan. Obaidah juga mengancam akan menjadikan Gaza sebagai kuburan bagi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersama karir politiknya. Kami akan membuat Netanyahu untuk bertekuk lutut di hadapan keinginan dan ketahanan rakyat Palestina, dan Gaza akan menjadi kuburannya. Awalnya, Iran menepis rumor terlibat dalam serangan di Gaza oleh Hamas, namun kini Iran terang-terangan turun gunung untuk melawan dan memerangi Israel. Komandan militer Iran mengatakan Israel akan berhadapan langsung dengan Iran karena Iran telah menyiapkan senjata dan juga para militer dan pasukannya untuk melawan Israel, dikarenakan Israel terus-menerus melancarkan serangan di Gaza yang menyebabkan keterlibatan pihak lain dalam konflik tersebut. Maka dari itu, tak hanya Lebanon yang terlibat atau Hizbullah, namun Iran dan pasukannya juga akan menjadi musuh Israel dalam pertempuran ini. Seperti diketahui, Iran telah mempersiapkan senjata-senjata tercanggihnya untuk melawan invasi Israel di Gaza, seperti rudal balistik Khomeiniyah, rudal jelajah Somar, rudal jelajah Hofeiza, rudal Fateh 313, rudal Shahab hingga rudal Bafar, dan sistem pertahanan udara lainnya. Juga misil Sayad 2 yang bikin Israel berpikir keras untuk tidak memperluas perang. Namun,
sepertinya Israel mulai kewalahan karena Amerika juga ikut mengirimkan para militernya untuk membantu si anak didik. Berlanjutnya, kejahatan rezim Zionis bersama dengan dukungan dan bantuan langsung dari negara-negara tertentu telah membuat situasi menjadi lebih rumit dan dapat menarik aktor-aktor lain ke dalam konflik ini. Bagheri menyerukan tindakan internasional segera untuk menghentikan kejahatan Israel dan memberikan bantuan kepada rakyat Gaza. Iran umumnya menggunakan istilah seperti kekuatan perlawanan, kelompok perlawanan, front perlawanan, dan juga poros perlawanan untuk merujuk pada jaringan kelompok regional yang didukungnya. Jaringan ini mencangkup organisasi-organisasi seperti kelompok Hamas di Palestina, Hizbullah Lebanon, serta berbagai kelompok di Irak dan Suriah, serta Houthi di Yaman. Peperangan Israel dan Hamas semakin memanas setelah Hamas melemparkan ribuan roketnya yang diawali 7 Oktober lalu. Teheran, sumber utama dukungan finansial dan militer untuk Hamas, memuji serangan Hamas itu sambil menyangkal keterlibatannya. Namun kini Iran tak segan-segan untuk turun gunung menyelesaikan konflik ini dan memenangkan Palestina untuk merdeka. Sebelumnya, Israel telah lama menuduh Iran memperburuk kekerasan dengan memasok senjata ke Hamas. Namun Teheran saat itu membantah dan menjadikan dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai komponen fundamental kebijakan luar negerinya sejak revolusi Islam pada tahun 1979. Selama bertahun-tahun Iran dan Israel terlibat dalam konflik terselubung, dan Iran mengatakan Israel mengatur serangan sabotase dan pembunuhan yang menargetkan program nuklirnya. Maka dari itu, Iran tidak menyangkal jika terlibat dalam perang yang makin panas ini.